Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu judul kajian, yaitu karunia terindah dari Allah saat berjumpa dengan Ramadan. Ya, anugerah terindah dari Allah ya saat bertemu dengan Ramadan atau bertemu dengan Ramadan ini adalah anugerah terindah, karunia terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan dengan karunia ini, teman-teman dan sahabat yang berbahagia, kita itu diperintahkan untuk bergembira, gitu ya. Dengan karunia, nanti kita akan lihat bagaimana kenapa Ramadan dikatakan atau disebut dengan karunia yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka dengan karunia ini kita diperintahkan untuk bergembira. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu apa? Mereka bergembira. Kita semua bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Jadi Ramadan itu adalah salah satu karunia yang terindah dari Allah. Bahkan ini bisa melebihi karunia-karunia yang lainnya. Ya, karunia, maka disebut karunia yang terindah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan karunia itu ya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karunia dari Allah itu ya lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Biasanya ya orang-orang itu mengumpulkan apa coba? Ya, biasanya mengumpulkan, ya boleh dibilang globalnya adalah harta gitu. Entah itu harta bentuknya uang, kemudian harta bentuknya rumah, bentuknya mobil, bentuknya tanah, ya, dan lain sebagainya, masalah-masalah dunia, ya. Dan karunia Allah itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Nah, sahabat yang berbahagia, ya, kita lihat bagaimana penjelasan salah seorang ahli tafsir, yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ya, beliau adalah salah satu ahli tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan Allah memerintahkan berbahagia dengan karunia dan rahmatnya. Karena hal itu memang menyebabkan kebahagiaan, semangat, serta bersyukur kepada Allah, dan menambah kekuatan, ya, dan menambah keinginan bagi jiwa untuk meraih ilmu dan juga iman. Ya, serta meningkatkan keduanya. Nah, ini. Jadi karunia itu yang Allah berikan kepada kita itu bisa menambah kita kebahagiaan, semangat, gitu kan, syukur, dan juga keinginan jiwa kita untuk meraih ilmu dan iman serta menambah keduanya ini. Nah, ini adalah, kata beliau, ini adalah kebahagiaan yang dipuji. Ya, berbeda halnya dengan kebahagiaan karena apa? Karena syahwat, karena kenikmatan dunia, ya, dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan kebahagiaan yang seperti ini. Kebahagiaan yang dipuji adalah kebahagiaan karena karunia dari Allah yang itu ya bisa menambah semangat kita, ya, kemudian syukur kita kepada Allah, kemudian keinginan kita untuk meningkatkan ilmu dan iman. Itu kebahagiaan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kebahagiaan karena syahwat. Kemudian sahabat yang berbahagia, kita lihat bagaimana para ulama dan orang-orang soleh yang terdahulu, ya, yang lebih dahulu datang daripada kita, ya, mereka sangat menganggap indah dan mulia karunia dari Allah bertemu dengan Ramadan. Ya, sampai-sampai apa? Yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, nih sahabat dan teman-teman sekalian, kita sering mendengar bahwa mereka itu, ya, ini diriwayatkan, dikatakan, dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, qala ba'dus salaf,
Ya, sebagian salaf berkata, ya, salaf itu orang-orang saleh, para ulama terdahulu, ya, yang menjadi panutan bagi kita. Sebagian salaf berkata, ya, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum syahra Ramadan. Dahulu mereka, para ulama salafus saleh itu berdoa kepada Allah 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan mereka berdoa untuk apa? Ya, bukan meminta harta, bukan. Ya, bukan meminta jabatan, bukan meminta kekuasaan dan sebagainya, tapi untuk dipertemukan dengan Ramadan. Karunia yang sangat indah Ramadan. Gitu ya. Nah, kemudian summa yad'una Allah sittata ashhurin ay yataqabbalahu minhum. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan sisanya, gitu kan? Ya, berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal-amal saleh mereka di bulan Ramadan. Jadi mereka itu terpaut terus dengan Ramadan, begitu ya. Sebelum datang Ramadan, 6 bulan sebelum datang Ramadan, ya, orang-orang saleh ini berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan. Dan setelah berlalu Ramadan, ya, mereka juga berdoa, ya, kepada Allah agar amal-amal di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jelas bahwa menunjukkan bahwa orang-orang saleh ini, ya, menganggap Ramadan adalah karunia yang sangat besar. Tidak mungkin kalau Ramadan bukan karunia yang terindah, yang sangat besar ini dari Allah, ya, kalau kemudian mereka berdoa agar dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan jauh-jauh hari, 6 bulan, ya, sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, kemudian sahabat yang berbahagia, pun demikian Rasulullah SAW, ya, ini memberi kabar gembira kepada para sahabatnya atas karunia dari Allah akan datangnya Ramadan, ya, dengan kabar gembira, ya, dari Rasulullah SAW, menunjukkan ini kalau diberi kabar gembira berarti itu karunia dong, bukan musibah, ya. Kabar berarti kabar yang baik, ya, berarti rezeki yang baik, karunia yang baik, ya. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, ya, terkait apa? Terkait akan datangnya bulan Ramadan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftarada 'alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah, wa tuqlaqu fihi abwabul jahim, tunggulu syayatin, atau tunggulu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima." Ya, artinya sahabat, telah datang kepada kalian apa? Bulan Ramadan. Ya, Ramadan. Bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Ya, kemudian pintu-pintu neraka jahim ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan hadis ini sahih. Sahabat yang berbahagia, ya, kalau kita perhatikan rangkaian hadis ini adalah jelas kabar gembira akan karunia yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu datangnya bulan Ramadan. Ya, Rasulullah sampai-sampai memberikan kabar gembira ini kepada para sahabatnya. Dikatakan bulan Ramadan itu apa? Bulan yang diberkahi. Ya, siapa sih yang nggak ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini ada dalam bulan Ramadan. Ya, kita diwajibkan ibadah puasa. Ada satu ibadah yang nilainya sangat luar biasa. Ya, menjadi salah satu rukun Islam, kewajiban bagi seorang hamba, dan di balik kewajiban itu ada pahala yang sangat besar sekali, gitu ya. Walaupun secara zahir kelihatannya puasa itu melelahkan, tapi balasannya surga. Ya, siapa yang nggak mau dikasih surga? Semua orang mau kalau dijamin surga, walaupun kita harus berlelah-lelah, dan itu jamin. Pasti semua orang yang berakal, yang sehat, yang waras pasti dia mau, dan dia akan mengejar itu. Dan dari puasa itu pahalanya sangat luar biasa. Ya, jadi kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita dijamin surga. Nanti kita akan lihat bagaimana ada salah satu pintu yang
di dalam pintu itu tertulis yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Ya, nanti insya Allah akan disampaikan. Nah, kemudian masih dalam hadis ini dikatakan, ya, pintu-pintu surga terbuka. Nah, ini tadi. Ya, artinya apa? Ya, manusia pada saat itu di bulan Ramadan dia sangat berpeluang untuk mendapatkan surga, untuk masuk surga. Pintu-pintu surga dibuka gitu. Orang kalau mau masuk ke suatu ruangan atau suatu rumah yang pintunya terbuka, ya, itu jelas lebih mudah daripada orang yang masuk rumah pintunya tertutup apalagi terkunci. Kan begitu ya, langsung aja masuk kan gitu. Nah, ini dalam bulan Ramadan itu seperti seolah-olah jalan tol untuk masuk surga. Ramadan, karunia yang terindah. Kemudian sebaliknya, pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka itu ditutup, sahabat. Ditutup, artinya apa? Nggak mungkin kita akan seolah-olah ya, dalam nggak mungkin kita akan seolah-olah tahu-tahu jatuh ke neraka. Karena apa? Karena pintunya tertutup. Gitu kan? Nggak tahu-tahu jalan-jalan semua orang tahu masuk neraka. Enggak. Ya, artinya apa? Ini di bulan Ramadan ini kita berpeluang besar untuk terhindar dari neraka sebab pintunya tertutup. Gitu ya. Ditambah lagi kemudian syaitan-syaitan yang menyuruh manusia ke pintu-pintu neraka ini pun dibelenggu. Ya, sehingga karunia yang sangat besar gitu. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertemunya bulan Ramadan, dan ditambah lagi di akhir-akhir Ramadan, sahabat. Ya, apa? Yang kita Masya Allah ya, yang ini masyhur di tengah-tengah kita, yang mayoritas kaum muslimin mengejarnya adalah malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar khairun min alfis syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kebaikan-kebaikan yang didapatkan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun kira-kira? Kurang lebihnya 83 tahun. Ya, usia kita boleh pendek, usia umat Nabi Muhammad SAW, tapi Masya Allah, karunia dari Allah. Lagi-lagi karunia terindah. Dan ini ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan hari-hari yang lain. Ya, ini nih. Sahabat yang berbahagia. Kita lihat dari hadis ini, para ulama menjelaskan. Ya, dalam hal ini di antaranya adalah Syekh Shalih Al Fauzan. Beliau menjelaskan, hadal hadisu bisyaratan li'ibadillahi salihin biqudumi syahri Ramadan. Ya, ini adalah hadis ini adalah kabar gembira bagi hamba Allah yang saleh dengan datangnya bulan Ramadan. Biqudumi syahri Ramadan. Dengan datangnya bulan Ramadan. Ini kabar gembira. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara sahabata radhiyallahu anhum biqudumihi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum mengenai datangnya Ramadan. Datangnya bulan ini, gitu ya. Walaysa hadha ikhbaran mujarradan bal ma'nahu bisyaratihim bimausimin azim. Ya, ini bukan sekedar kabar semata, bukan kabar burung. Ya, bukan informasi yang selewat gitu, bukan. Tetapi maknanya apa? Maknanya adalah bergembira dengan momen yang agung, yaitu karunia yang paling indah bulan Ramadan. Kita bergembira. Ya, bergembira karena apa? Nanti kita lihat ya. Kenapa disebut karunia terindah? Banyak sekali keutamaannya ya. Kemudian yang lainnya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, kaifa la yubashshirul mu'minu bi fathi abwabil jinan. Kaifa la yubashshirul mudnibu bi ghalqi abwabin niran. Kaifa la yubashshirul aqilu bi waqti yagillu fihi syayatin min aina yusbihu hadaz zamanu zaman. Kita perhatikan. Ya, ini pertanyaan. Bagaimana mungkin tidak bergembira? Seorang mukmin diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga. Kira-kira gimana nih sahabat? Mungkin nggak orang mukmin yang benar ya dikabarkan terbukanya pintu surga nggak bergembira? Ya, ada peluang banyak untuk masuk surga, kok nggak bergembira? Ini kalau sampai begitu berarti dipertanyakan mukminnya. Nggak mungkin. Ya pasti bergembira harusnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kemudian gimana mungkin nggak bergembira
kemudian karena ditutupnya pintu-pintu neraka. Kan orang mukmin semua, kita orang mukmin, orang muslim takut masuk neraka. Saat itu ditutup, berarti alhamdulillah pintu neraka ditutup. Artinya ya kita semua berpotensi, berpeluang untuk selamat dari neraka. Ya, kemudian belum mengatakan bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika diberi kabar gembira di sebuah waktu yang di dalamnya para syaitan dibelenggu. Kita semua tahu musuh nyata bagi manusia yang benar-benar nyata permusuhannya adalah syaitan. Ya, kalau musuh lawan sama manusia kadang-kadang nanti juga bisa jadi teman. Tapi syaitan nggak akan jadi teman tuh. Ya, artinya apa? Nggak akan benar, syaitan itu pasti mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada pintu-pintu neraka. Ya, dan di bulan-bulan Ramadan itu dikatakan dugolus syayatin atau dugolus fihi syayatin. Dibelenggu syaitan-syaitan itu, musuh-musuh kita yang selalu mengajak kita kepada neraka, ya, kepada kesesatan, kepada keterpurukan, kepada siksa dan adab neraka tadi, itu dibelenggu. Dan orang yang berakal pasti bergembira, nggak mungkin nggak bergembira, ya. Kemudian boleh mengatakan dari sisi manakah, ya, kita renungkan nih sahabat, dari sisi manakah ada satu waktu yang menyamai dengan waktu ini, yaitu Ramadan? Ada nggak? Nggak ada, teman-teman sahabat. Jadi Ramadan ini karunia yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nggak mungkin kita akan menyia-nyiakan atau menganggapnya biasa aja, nggak mungkin gitu ya. Nah, sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pertanyaannya, kenapa ya bertemu Ramadan ini adalah karunia terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua? Ya, jawabannya globalnya adalah karena di dalam bulan Ramadan itu ada kemuliaan, ada keberkahan, dan banyak sekali keutamaannya. Banyak sekali keutamaannya, ya. Pasti di waktu pertemuan kita ini nggak akan selesai gitu. Nggak akan selesai kalau disampaikan sekarang. Kalau waktu setengah jam atau 1 jam itu nggak akan selesai. Banyak sekali. Saya akan mencoba meringkaskan gitu ya. Sedikit saja mungkin ya. Jadi yang pertama berangkat dari sebuah hadis, ya, sebuah kisah dari hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini sahih dan hadis ini masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Yang kurang lebih kisahnya seperti ini. Ada 2 orang laki-laki dari negeri Qudha'ah masuk Islam, berbaiat masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Ya, kemudian dari 2 orang ini, yang satu ini mati syahid. Ya, berjuang di jalan Allah, berperang melawan musuh Islam, musuh Allah, kemudian dia terbunuh dan mati syahid. Dan ini pahalanya luar biasa. Ini puncak daripada keislaman seorang, keimanan seorang. Ya, pahalanya luar biasa, orang syahid dijamin surga. Gitu kan? Nah, kemudian yang satunya lagi, temannya lagi, ini meninggal 1 tahun setelah temannya mati syahid tadi. Dan yang orang yang kedua ini yang meninggal 1 tahun kemudian, ini sudah mendapati bulan Ramadan, mendapatkan karunia yang terindah dari Allah bulan Ramadan. Ya. Nah, kemudian sama-sama meninggal ya setahun setelahnya kurang lebihnya gitu. Nah, suatu ketika dalam tidurnya salah seorang sahabat yang mulia, Thalhah bin Ubaidillah. Ini sahabat yang mulia, yang keimanannya juga luar biasa itu ya, bermimpi, dan mimpinya orang yang baik. Ini ada seolah-olah satu isyarat gitu ya, suatu kebenaran gitu. Thalhah bin Ubaidillah bermimpi melihat 2 orang ini, ya, orang yang mati syahid, yang berjuang di jalan Allah, ya, ketika masuk surganya itu didahului oleh orang yang tidak mati syahid, ya, tapi dia sudah mendapatkan karunia terindah bulan Ramadan. Setahun kemudian meninggal, dan orang yang mati syahid ini didahului oleh temannya ketika apa? Ketika masuk surga. Heran dong Thalhah bin Ubaidillah, karena Thalhah bin Ubaidillah jelas orang yang berilmu, ya, mengetahui bahwa keutamaan mati syahid itu luar biasa. Tapi anehnya justru disalib gitu kan oleh temannya yang tidak mati syahid tapi sudah mendapatkan Ramadan. Maka keesokan harinya Thalhah bin Ubaidillah ini kemudian melapor, menghadap kepada Rasulullah SAW, laporan bahasa kita ya, ya Rasulullah, ya, saya melihat dalam mimpi saya begini begitu, diceritakan yang tadi itu. Maka apa kata Rasulullah SAW?
Beliau bersabda kepada para sahabatnya ini, apa yang kalian herani dari mimpi itu? Ya, apa yang kalian herani dari mimpi itu? Kenapa? Ya, bukankah sahabatnya ini, temannya orang mati syahid ini yang tidak syahid ini, sudah mendapati bulan Ramadan dan dia beribadah di dalamnya? Kurang lebihnya maknanya begitu, ya. Artinya sholat sekian rakaat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, ya, kemudian ibadah di dalam bulan puasa, ya. Apakah yang kalian herani kalau dia kemudian masuk surga lebih dahulu daripada orang yang berjihad tadi? Gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, jarak antara keduanya itu bagaikan langit dan bumi. Ini sahabat yang berbahagia. Luar biasa nggak satu hadis ini menunjukkan tentang keutamaan mendapatkan karunia terindah, yaitu datangnya bulan Ramadan. Ya.